Bayangkan sebuah beranda kayu sederhana, atapnya terbuat dari daun nipah, meja dan bangkunya kasar, kadang lapuk. Itu adalah Lapo. Di sana setiap sore selepas kerja, orang berkumpul. Mereka bukan hanya makan, bukan hanya minum tuak, tapi membuka obrolan tentang keluarga, panen, adat, bahkan politik. Lapo adalah ruang demokrasi alami, tempat suara komunitas mengalir, musyawarah terjadi, keputusan dibuat. Selamat datang di Batak Keren Official, di mana kita memahami kembali makna sederhana, namun dalam, di balik sebuah bangunan tradisional. Lapo bukan sekadar tempat minum tuak, berawal sebagai tempat musyawarah Batak yang dilupakan. Apa itu Lapo? Definisi fisik dan etimologi. Beranda belakang rumah disebut lepau dalam bahasa Batak. Lama-kelamaan jadi Lapo, warung kecil yang menyuguhkan tuak, makanan khas, dan tempat bersandar melepas lelah. Bentuknya sederhana, semi permanen, meja dan bangku kayu, atap daun nipah, tanpa dinding, ruang terbuka bagi siapa saja. Lapo sebagai warung rakyat. Awalnya bukan ruang komersial. Keluarga tuan rumah mempersilakan tetangga masuk, minum tuak gratis setelah pulang dari sawah. Obrolan terbuka mengalir tentang panen, keluarga, cerita petualangan ke kota. Koridor ini menjadi pusat sosial, ruang di mana semua lapisan bertemu secara setara. Fungsi sosial Lapo. Tempat berbagi informasi dan musyawarah. Lapo adalah sarana informal komunitas mengedarkan kabar, harga gabah, musim tanam, bahkan kebijakan desa. Tokoh adat hadir, duduk bersama warga, diskusi tanpa formalitas. Sarana pendidikan informal dan retorika. Di Lapo debat muncul, pengacara dan politisi kecil dilahirkan di sana, dengan beradu argumen soal penghargaan tanah, acara adat atau isu nasional. Gitar dan liar suara menyelingi diskusi. Pusat sosiabilitas dan solidaritas. Lapo merayakan nilai kebersamaan, saling bertanya kabar, berbagi duka, tertawa bersama. Pendidikan moral begitu hadir secara taktis dan emosional. Ruang inklusif dan lintas generasi. Orang tua dan muda duduk berdampingan. Seseorang dengan gelar tinggi bisa berguru diskusi dari Pak Ama Lapo. Bahasa sederhana menjadi jembatan. Lintasan sosial dan politik. Lapo sebagai observatorium masyarakat. Di banyak Lapo, pejabat desa atau calon legislatif sapa masyarakat dengan memberi tuak, lalu menunggu pertanyaan. Diskusi di Lapo seringkali menjadi cerminan suara warga biasa, tempat orang-orang menyampaikan pendapat mereka secara jujur tentang apakah kebijakan pemerintah benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari. Penguasa informal ruang publik. Nada kritik boleh keras, candaan boleh pedas, tapi semua dilontarkan muka ke muka dengan rasa hormat. Karena dasar budaya Batak, lebih baik kau bicara langsung di hadapanku. Ruang lahirnya kreativitas dan kesenian. Gitar, seruling, dan nyanyian andung-andung jadi sarana berekspresi. Banyak lagu-lagu terkenal seperti Pulo Samosir lahir dari momen seperti ini. Stigma dan transformasi Lapo. Modernisasi dan stigma negatif. Ketika urbanisasi menjangkau kampung, Lapo mulai berubah wajah. Karaoke, bar ala kota, tempat mabuk. Citra negatif ini menutupi fungsi asli yang luhur. Komersialisasi mengikis ruang sosial. Lapo-Lapo sekarang lebih jualan, makanan siap saji, hiburan, bukan ruang dialog. Kepentingan ekonomi mengalahkan fungsi budaya. Kurangnya dokumentasi dan edukasi. Budaya lisan sulit dicatat. Sekolah formal tidak mengajarkan Lapo sebagai institusi demokrasi lokal. Generasi muda pun kehilangan pemahaman mendalam tentang maknanya.
mengubah paradigma dan revitalisasi Lapo. Komunitas lokal bisa memfasilitasi diskusi budaya dan literasi, mulai dari film, sastra, hingga isu lokal dengan format Lapo Kreatif. Dengan mengundang akademikus, anak muda, dan seniman, diskusi film Batak via talk show, budaya live di Lapo, atau bisa juga podcast, Lapo Live. Tetap kuat di akar budaya, namun mengikuti gaya hidup zaman now. Lapo bisa jadi tempat anak muda mendengar langsung cerita orang tua atau tetua, sambil belajar adat secara langsung, bukan hanya lewat ceramah tapi lewat kebiasaan. Workshop menulis argumen ala Lapo. Semua bisa menjadi bahan edukasi interaktif. Visualisasi media sosial penting untuk menjangkau audiens khususnya Gen Z. Lihatlah, ketika matahari mulai condong ke barat, dan cahaya oranye jatuh di lantai tanah Lapo yang berdebu, ada siluet seorang bapak duduk bersandar, menggenggam gelas kaca, menatap kosong tapi dalam. Di hadapannya, sekelompok anak muda tertawa, bahasanya berubah, cara bicaranya lain, tapi ruang ini tetap menerima mereka. Tak ada panggung, tak ada protokol, hanya suara manusia, hanya cerita. Di ruang sesederhana inilah, semesta Batak pernah berdenyut dengan retorika, nyanyian, air mata, dan tawa. Sebuah peradaban kecil yang tak pernah dilukis, tapi hidup di bangku lapuk sebuah Lapo. Lapo adalah artefak sederhana namun syarat makna. Ruang demokrasi rakyat, forum musyawarah, laboratorium sosial, dan panggung budaya. Jika kita biarkan berubah jadi restoran, karaoke, atau tempat jualan, kita kehilangan nilai egaliter, retorika, dan sosial yang lahir di sana. Inilah saatnya memulihkan Lapo, bukan lewat nostalgia kosong, tapi lewat perjuangan sadar. Kalau kamu melihat Lapo di kampungmu, ajak bertukar cerita, diskusi sederhana, rekam, bagikan. Mari bangun kembali. Mari hidupkan kembali ruang demokrasi sederhana kita.